Film diawali dengan diperlihatkan seorang pekerja di instansi pemerintah bagian pelayanan masyarakat yang bernama Kim Yunwoo. Di pagi itu ia sedang membuang sampah. Tak lama kemudian seorang gadis SMA yang bernama Soyoung juga membuang sampah. Yunwoo memperingatkan Soyoung untuk membuang sampah di tong sampah sesuai dengan jenis sampahnya. Namun Soyoung yang tengah memakai earphone itu hanya mengacuhkannya. Scene berganti dengan memperlihatkan seorang teman kerja Yunwoo yang bernama Suk yang tengah terkagum dengan seorang gadis yang tengah memegang kamera di sebuah stasiun kereta api. Gadis itu bernama Ha Kyung. Suk memperkirakan Ha Kyung merupakan remaja seumurannya. Karena tertarik, Suk terus membututi Ha Kyung. 아니에요. Kebetulan ternyata Soyoung bersama ibunya menempati apartemen yang sama dengan Yunwoo, di mana Soyoung berada di satu lantai di bawah kamar Yunwoo. Saat pergi ke sekolah, tak sengaja Soyoung bertemu lagi dengan Yunwoo. Teman Soyoung yang bernama Dajung memperlihatkan beberapa hasil iseng pemotretan foto Soyoung saat dalam perjalanan menaiki kereta. Mengetahui Dajung yang telah memiliki kamera film, Soyoung jadi ingin memilikinya juga. Lalu Dajung jadi salvo kepada Soyoung yang lupa memakai dasi sekolah. Soyoung jadi gundah karena kalau ketahuan guru bisa dihukum untuk membersihkan WC sekolah. Namun Soyoung yang melihat Yunwoo menaiki kereta api yang sama dengannya jadi memiliki ide. Ia memberanikan diri untuk menyapa Yunwoo lalu meminjam dasi kerjanya. Yunwoo merasa tak keberatan dan ia pun segera meminjamkannya kepada Soyoung. Yunwoo menuturkan kepada Soyoung agar mengembalikannya saat sepulang kerja di stasiun kereta. Setibanya di sekolah saat guru sedang menanyai data siswa, Soyoung malah jadi senyum-senyum sendiri karena dapat meminjam dasi dari Yunwoo. Dan tak lama kemudian guru itu jadi mengetahui bahwa dasi yang sedang dipakai oleh Soyoung itu bukanlah dasi sekolah. Sehingga guru itu menyitanya. Sementara itu sepulang dari kerja, Yunwoo pergi ke laundry untuk mencuci beberapa pakaiannya. Laundry yang dikunjungi Yunwoo itu dijaga oleh sepasang kakek dan nenek. Nenek laundry itu menuturkan kepada Yunwoo bahwa mereka akan pindah ruko. Untuk itu nenek itu ingin memberikan bonus pencucian satu pakaian milik Yunwoo. Tak hanya itu saja, kakek laundry itu juga memberikan sepeda tuanya kepada Yunwoo agar digunakan dalam kesehariannya. Lalu kakek laundry itu mengajak Yunwoo untuk makan malam bersama sambil membahas mengenai topik politik. Saking asiknya, Yunwoo jadi lupa bahwa ia harus menemui Soyoung yang akan mengembalikan dasinya di stasiun kereta api. Soyoung bersama Dajung telah tiba di sana. Karena kelamaan menunggu Yunwoo, mereka berdua jadi tak sengaja bertemu dengan gadis asing yang bernama Ha Kyung yang terus mengambil foto di stasiun itu. Soyoung dan Dajung memuji kamera yang digunakan oleh Ha Kyung itu begitu bagus. Walau Soyoung menilai wajah Ha Kyung sedang menunjukkan kesedihan, Ha Kyung hanya tersenyum dengan kekepoan Soyoung dan Dajung itu. Tanpa disadari oleh mereka semua, ada seorang remaja yang bernama Suk sedang mengintai dari kejauhan. Dan karena merasa Yunwoo belum menampakkan diri, Soyoung memutuskan untuk lekas pulang saja. Saat pulang ke rumah, Soyoung menyempatkan diri untuk mampir di time zone di mesin capit boneka. Tak sengaja Yunwoo bertemu dengannya di sana. Yunwoo meminta maaf karena tidak menemuinya di stasiun kereta. Namun Soyoung menuturkan bahwa hal itu tidaklah masalah karena dirinya sudah menebak Yunwoo akan datang terlambat. Sehingga tadi ia memutuskan untuk segera pulang saja. Lalu tiba-tiba Soyoung jadi merasa lapar. Mengetahui hal itu, Yunwoo mengajak Soyoung untuk mencari makanan. Mendengar hal itu, Soyoung jadi senang karena dirinya ditraktir oleh Yunwoo. Lalu Soyoung jadi kepo dengan umur Yunwoo. "Umurku 30 tahun, ucap Yunwoo. Soyoung langsung kaget mendengarnya karena ternyata dirinya memiliki selisih umur 12 tahun dengan Yunwoo. Lalu Yunwoo juga menambahkan bahwa dirinya tinggal di apartemen sendirian karena dirinya belum menikah. Lalu tiba-tiba Yunwoo jadi membayangkan jika Soyoung adalah adik kandungnya. 동안이시네요. 그런 소리. 뭘? Setelah itu mereka berdua melanjutkan untuk berjalan pulang. Lalu Soyoung mulai berterus terang bahwa sebenarnya ia tidak bisa mengembalikan dasi milik Yunwoo karena telah disita oleh gurunya. Namun ia berjanji ia akan menggantinya. Lalu saat di jalan, Soyoung bertemu dengan anjing yang ternyata telah sering ia temui. Soyoung menamai anjing itu dengan nama Kitty karena wajahnya menyerupai kucing. Lalu tiba-tiba lampu penerangan di jalan itu agak konslet. Soyoung meminta Yunwoo untuk mencoba memperbaikinya. Setelah diperbaiki, Soyoung ingin mengambil gambar Kitty menggunakan HP-nya. Namun Soyoung tak jadi melakukannya karena ia merasa kamera HP-nya terlalu jadul.
Melihat hal itu, Yunwo menawarkan untuk memakai kamera HP-nya yang tidak terlalu jadul. Soyoung menerimanya, kemudian ia sekalian meminta tolong kepada Yunwo untuk mengambil gambar dirinya bersama Kitty. Saat memotret, Yunwo jadi gagal fokus dengan wajah Soyoung yang begitu manis ketika tersenyum, sehingga dirinya jadi ingin memotretnya lebih dekat. Namun Soyoung menyuruh Yunwo untuk memotret lebih jauh agar Kitty juga kelihatan. Sementara itu, ketika Ha-kyung masih tertegun di sekitar stasiun kereta, Suk langsung menarik tangan Ha-kyung untuk menaiki kereta api. Suk melakukannya karena ia mengetahui jadwal kereta yang sedang berjalan itu merupakan kereta terakhir. Ha-kyung hanya tersenyum melihat karakter Suk dengan act of service tipe physical touch itu. Ha-kyung masih terheran kenapa Suk begitu tertarik kepadanya. Lalu Ha-kyung memuji gambar bebek di kaos Suk begitu bagus. Setelah itu Ha-kyung memberitahu kepada Suk bahwa sebaiknya untuk tidak tertarik kepadanya karena dirinya sudah berumur 29 tahun. Suk agak sedikit kaget mendengarnya karena muka Ha-kyung yang tampak masih begitu sangat muda. Lalu Suk jadi memberitahukan umurnya yang telah berusia 25 tahun. Tak ingin Suk mendekatinya lebih jauh, Ha-kyung menuturkan kepada Suk untuk sebaiknya tidak membuntutinya lagi. Namun Suk malah semakin tertantang untuk mendekati Ha-kyung. Sampai-sampai saat di kantor ia mencari data mengenai Ha-kyung. Yunwo yang mengetahui hal itu segera memperingatkan Suk untuk menghentikan tindakannya itu, karena hal itu sudah termasuk pelanggaran mengganggu privasi seseorang. Namun Suk bersikukuh bahwa ia hanya melakukan hal itu untuk satu kali saja. Di hari itu hujan begitu deras. Yunwo yang barusan pulang dari pekerja itu melihat Ibu Soyoung yang bekerja di sebuah toko yang mimpin sendiri kurang tahu mengenai toko itu. Ibu Soyoung tampak cemas karena mengetahui Soyoung yang tidak membawa payung saat sekolah tadi. Mengetahui hal itu, Yunwo segera menghampirinya. Mengetahui kedatangannya, Ibu Soyoung langsung menanyakan Yunwo mengenai apartemennya. Ternyata Ibu Soyoung lah yang telah mencarikan kamar apartemen buat Yunwo. Ibu Soyoung menyarankan kepada Yunwo untuk sebaiknya memperlihatkan apartemennya kepada orang tuanya. Namun Yunwo tampak tak merespon perkataan itu. Lalu mengetahui Ibu Soyoung yang bingung mencari payung itu, Yunwo segera meminjamkan payungnya kepada Ibu Soyoung itu. Ibu Soyoung sangat berterima kasih, namun ia juga merasa tidak enak jika malah Yunwo jadi pulang kehujanan. Keesokan harinya saat di sekolah, Dajung menuturkan bahwa ia mau membuat KTP karena dirinya merasa tahun kelahirannya sudah memenuhi syarat. Dajung jadi merasa dirinya telah dewasa. Ia sampai meminum susu kemasan yang ia percaya dapat memperbesar dadanya. Lalu tiba-tiba Dajung menyarankan Soyoung untuk meminta uang jajan lebih kepada ibunya jika menginginkan kamera film. Mendengar hal itu, Soyoung jadi memikirkannya. Setelah pulang ke rumah, Soyoung melakukannya. Alih-alih Ibu Soyoung memberikan uang jajan lebih, Ibu Soyoung malah memberikan beberapa butir tomat. Karena merasa kebanyakan, Soyoung iseng memberikan tomat itu kepada Yunwo sebagai ganti dasi yang telah ia pinjam. Yunwo yang di hari itu tengah sakit demam agak kaget didatangi oleh Soyoung. Lalu melihat wajah Yunwo yang tampak pucat itu, Soyoung langsung mengambilkan obat Oskadon Oye miliknya. Lalu Yunwo menawarkan Soyoung untuk minum jus di kamarnya. Soyoung merasa kamar Yunwo begitu sepi. Lalu melihat Yunwo yang kesusahan membuatkan jus itu, Soyoung menyuruh Yunwo untuk beristirahat saja. Soyoung menuturkan bahwa dirinya akan membuatkan makanan sekalian untuk Yunwo. Setelah selesai beristirahat, Yunwo segera ingin memakan masakan Soyoung itu. Tampak di meja itu Soyoung menyelipkan pesan singkat di sebuah kertas. Pesan singkat itu berisikan nomor HP Soyoung dan juga tulisan dari Soyoung agar Yunwo menghubunginya jika masakannya kurang enak. Mengetahui hal itu, Yunwo langsung memberikan penilaian masakan Soyoung yang terlalu asin itu sambil mengirimkan foto hasil jepretannya saat bersama Kitty. Keesokan harinya, Soyoung memutuskan untuk membeli payung. Payung yang ia pilih seharga 50.000. Lalu tiba-tiba Suk datang dan ingin membeli payung yang akan dibeli Soyoung itu. Tentu Soyoung jadi sedikit geram. Suk tak ingin kalah, ia sampai rela akan membeli 2 payung sekaligus. Lalu penjual itu menuturkan untuk tidak usah bertengkar karena dirinya masih memiliki stok payung yang sama. Setelah membeli payung, Soyoung mendapati Yunwo yang tengah bertemu dengan seorang anak kecil yang menangis karena ditinggal pergi ayahnya. Mumpung berkesempatan bertemu Yunwo, Dajung meminta kepada Yunwo agar membuatkannya KTP. Mendengar hal itu, Yunwo segera memanggil Suk untuk melayaninya. Soyoung dan Dajung jadi kaget mengetahui Suk adalah teman Yunwo. Begitu juga dengan Suk, ia tak menyangka akan bertemu lagi dengan Soyoung dan Dajung. Lalu Suk jadi heran kenapa Yunwo juga mengenal mereka berdua. Yunwo langsung menuturkan bahwa ia mengenal Soyoung karena ia merupakan tetangga di apartemennya. Setelah itu, Suk segera mengajak Dajung untuk masuk ke dalam kantor dan membuat KTP.
Sedangkan Soyung dan Yunwoo pulang bersama. Soyung memberikan salah satu payung yang ia telah beli tadi kepada Yunwoo. Soyung melakukannya agar Yunwoo tidak demam ketika cuaca sedang hujan. Yunwoo berterima kasih kepada Soyung. Kemudian sejenak ia ingin merokok. Melihat hal itu, Soyung menyarankan Yunwoo untuk berhenti saja karena tidak baik untuk kesehatan. Setelah itu tiba-tiba Soyung ingin mengajak Yunwoo untuk bermain di mesin time zone capit boneka. Soyung berharap Yunwoo dapat membantunya untuk mendapatkan boneka dari mesin itu. Namun sayangnya ternyata Yunwoo juga payah memainkan mesin itu. Sementara itu, aksi pembuntutan Suk akhirnya telah diketahui oleh Hakyung. Suk hanya bisa mengelak bahwa ia hanya sedang lewat saja. Setelah itu, Suk mengajak Hakyung untuk menaiki kereta api lagi. Lalu saat Suk tertidur, Hakyung meninggalkannya. Terlalu sering bersama Soyung membuat Yunwoo semakin menyukainya. Yunwoo jadi sering berbalasan SMS dengan Soyung. Saking bahagianya, keduanya jadi tak sengaja menceritakan hari ulang tahun mereka berdua masing-masing. Ditambah saat mereka berdua saling bertemu, mereka berdua malah jadi salting. Sementara itu, Hakyung tak sengaja sedang memotret di daerah sekitar kantor Suk bekerja. Sehingga tak lama kemudian dirinya jadi bertemu lagi dengan Suk. Hakyung segera pergi dari sana. Namun Suk segera ingin mengiringinya. Suk menawarkan diri untuk membonceng Hakyung. Karena merasa lapar, Hakyung menyuruh Suk untuk menghentikannya di sebuah kafe. Suk tentu ingin menemaninya. Dan saat melihat Hakyung makan, Suk begitu semakin menyukainya. Karena Hakyung makan sambil menyebabkan rambutnya. Mendengar hal itu, Hakyung memperlihatkan sisi kejelekannya dengan mengeluarkan ingus menggunakan tisu. Namun Suk menuturkan bahwa dia tetap menyukai Hakyung. Namun Hakyung menuturkan kepada Suk untuk sebaiknya tidak usah terlalu menyukainya karena dirinya terlihat cantik karena ia sedang memakai bedak. Setelah makan bersama, Suk ingin memberikan payung yang telah ia beli tadi kepada Hakyung. Tidak ingin membuat Suk bertindak lebih jauh lagi, Hakyung menuturkan kepada Suk bahwa dirinya tidak menyukainya. Untuk itu Hakyung meminta Suk untuk berhenti mengejar cintanya. Namun Suk tetap bersikukuh akan tetap menyukai Hakyung sambil memaksanya untuk menerima payungnya. Setelah itu ia pergi begitu saja. Sementara itu, di keesokan harinya Soyung bersama Dajung mencoba untuk berjemur di bawah terik matahari seperti bule. Mereka rela melakukannya agar mendapatkan kulit yang cantik. Namun hal itu malah membuat Yunwoo yang di hari itu tengah menjadi panitia penyelenggara program sumbangan tertawa. Karena kulit Soyung malah tampak kemerahan. Soyung jadi sedikit malu dibuatnya. Lalu melihat Yunwoo yang tengah melelang beberapa kamera film dari sumbangan orang, ia jadi menginginkan salah satunya. Lalu karena cuaca di hari itu yang begitu sangat panas seperti cuaca di banyak daerah Indonesia saat ini, Soyung jadi begitu sangat haus. Yunwoo langsung menawarkan es botol Maison kepadanya. Soyung langsung begitu lega setelah meminumnya karena esnya masih begitu segar. Setelah itu Soyung izin untuk pulang duluan. Tak lama kemudian tiba-tiba Hakyung datang. Ia menuturkan kepada Yunwoo bahwa dirinya berniat untuk menyumbangkan kamera filmnya. Tentu Yunwoo menerimanya. Namun setelah melihatnya lagi, Yunwoo heran kenapa kamera yang tampak bagus itu disumbangkan. Hakyung hanya menuturkan sambil berlalu pergi bahwa dirinya merasa sudah tak membutuhkannya. Sesampainya di rumah, Soyung masih mendinginkan kulit wajahnya menggunakan es batu. Ibu Soyung jadi ikut terheran dengan kulit wajah Soyung yang kemerahan. Sekalian digunakan untuk berkeluh kesah, Soyung meminta ibunya untuk memasang AC di rumahnya. Namun ibu Soyung merasa hal itu tidak perlu. Soyung jadi agak sedikit kecewa dan ia pun beranjak untuk pergi keluar mencari udara segar. Saat telah keluar dari rumah, Soyung mendapati Yunwoo yang tengah bermain dengan mainan semprotan salju. Melihat Yunwoo yang begitu asik memainkannya, Soyung segera menghampirinya. Lalu tiba-tiba Yunwoo memberikan hadiah kamera film kepada Soyung. Soyung yang lagi kesulitan untuk ngumpulin uang untuk membelinya tentu langsung sangat senang. Lalu Soyung jadi menanyakan kepada Yunwoo kenapa ia sampai berusaha untuk membelikannya kamera film yang begitu bagus. Sembari dirinya mencoba menggunakan kamera itu untuk memotret Yunwoo. Yunwoo menuturkan bahwa dirinya tidak memiliki maksud apapun kepada Soyung. Dirinya hanya ingin membantu Soyung untuk mendapatkan keinginannya. Sementara itu, Hakyung tengah ngelamun mengingat pacarnya yang bernama Kyuchul. Hakyung masih tak menyangka pacarnya itu telah meninggalkannya. Tak lama kemudian, lamunan Hakyung itu diberhentikan dengan sapaan Suk. Suk jadi mempertanyakan kepada Hakyung mengenai siapakah gerangan yang sampai membuatnya ngelamun secara serius. Lalu Suk menawarkan dirinya kepada Hakyung jika Hakyung ingin mencari seseorang. Namun ketika Hakyung serius untuk meminta pertolongan Suk untuk mencari seseorang,
Suk menolak permintaan Hakyung itu. Dan tiba-tiba secara spontan Suk malah mencium Hakyung. Hakyung jadi kaget lalu segera melepaskan ciuman Suk itu. Hakyung menuturkan kepada Suk untuk mulai hari itu tidak usah saling bertemu lagi karena hatinya masih milik orang lain sembari dirinya pergi meninggalkan Suk. Keesokan harinya Dajong terkejut dengan Soyung yang kini telah memiliki kamera film. Lalu Dajong jadi ingin difoto oleh Soyung. Soyung pun segera melakukannya. Tanpa kamera itu telah kehabisan film, Soyung segera mengeluarkan film yang masih ada di dalam kamera itu. Setelah dikeluarkan tanpa hasil jepretan foto termasuk foto Yunwoo kemarin, Soyung jadi ingin memberikan film itu kepada Yunwoo secara langsung. Namun saat akan memberikannya, Yunwoo tidak ada di dalam kamarnya. Soyung jadi berinisiatif untuk masuk ke dalam kamar itu dengan mencoba menggunakan pin kombinasi tanggal dan bulan kelahiran Yunwoo untuk membuka kunci kamar Yunwoo itu. Tak disangka hal itu malah berhasil. Soyung pun segera masuk ke dalam. Soyung merasa kamar Yunwoo begitu sejuk karena ada AC-nya yang tak seperti kamarnya. Setelah itu Soyung mencoba untuk melihat-lihat isi lemari Yunwoo dan juga kasur tidurnya. Lalu tak lama kemudian ia dibuat kaget melihat laptop milik Yunwoo yang menggunakan wallpaper foto dirinya ketika berfoto bersama Katie. Setelah itu Soyung meletakkan film foto Soyung di atas AC lalu kembali ke kamar apartemennya. Lalu ketika Yunwoo yang telah pulang dari kerja pun jadi agak sedikit dibuat kaget mengetahui di dekat meja laptopnya terdapat bekas bungkus susu milik Soyung tadi. Sehabis itu Yunwoo memutuskan untuk ngopi bersama Suk. Yunwoo begitu heran kepada Suk yang tampak selalu memakai kaos bergambar bebek. Suk menuturkan bahwa ia selalu memakainya karena Hakyung menilai gambar bebek di kaosnya begitu lucu. Yunwoo jadi menanyai kepada Suk apakah dirinya benar-benar telah menyukai Hakyung yang umurnya di atasnya. Suk langsung menuturkan dengan yakin bahwa dirinya memang benar-benar menyukai Hakyung. Karena menurutnya Hakyung merupakan orang yang dapat mengisi hari-harinya menjadi lebih baik. Lalu Suk jadi gantian menanyai Yunwoo apakah dirinya telah memiliki seorang pujaan hati atau belum. Namun Yunwoo tak menjawab pertanyaan itu. Lalu saat pulang ke apartemen, Yunwoo dibuat kaget kembali dengan adanya Soyung yang tidur di apartemennya. Tak ingin mengganggunya tidur, Yunwoo memutuskan untuk tidur di sampingnya. Dan di keesokan pagi harinya, Yunwoo terbangun duluan. Ia begitu kaget mengetahui ternyata dirinya ketiduran karena terlalu nyaman udara AC di kamar Yunwoo. Mengetahui Yunwoo yang jadi tidur secara duduk, ia pun segera pergi dari sana. 괜찮아요. 항상 그리워하면서 살 거예요. Dan di keesokan harinya seusai Soyung diajak makan bersama di luar oleh Yunwoo, Soyung memberikan kode kepada Yunwoo agar mengajak dirinya untuk nonton bareng di bioskop. Begitu juga dengan Suk. Ketika ia bertemu lagi dengan Hakyung, bukannya semakin menjauh, dirinya malah terus bersemangat untuk mendekati Hakyung. Ia sampai akan mengancam bunuh diri jika Hakyung tidak mau diajak nonton bareng di bioskop. Awalnya Hakyung sangat risih dengan ajakan itu hingga dirinya menampar Suk. Namun akhirnya dirinya terpaksa menuruti permintaan Suk itu. Saat tiba di bioskop, Yunwoo terlalu bersemangat hingga tak sadar sedari tadi tangannya menggandeng tangan Soyung. Karena jadi terasa awkward, Soyung memperingatkan Yunwoo untuk melepaskan tangannya. Sementara itu Suk merasa dirinya sangat bahagia bisa duduk bersama dengan Hakyung saat nonton bioskop itu. Seusai film itu selesai diputar, Hakyung tak sengaja bertemu dengan Soyung. Dan tak lama kemudian Suk juga jadi memergoki Soyung. Hakyung langsung salvok dengan kamera film yang dibawa oleh Soyung. Soyung menuturkan kepada Hakyung bahwa kameranya itu merupakan pemberian dari seseorang. Tak lama kemudian Yunwoo baru keluar dari bioskop. Mengetahui Hakyung yang tengah memegang kamera film yang telah ia sumbangkan pada beberapa hari yang lalu, dirinya jadi langsung mati langkah. Setelah itu mereka semua kembali pulang. Sebelum pulang, Soyung sejenak ngopi dengan Yunwoo. Ia menuturkan bahwa dirinya tidak ingin cepat-cepat dewasa karena ia telah melihat banyak orang dewasa yang tampaknya mudah stres dengan kehidupannya. Mendengar hal itu, Yunwoo hanya tersenyum. Lalu Yunwoo jadi menanyakan kepada Soyung apakah dirinya termasuk orang dewasa yang gampang stres atau bukan. Soyung menuturkan bahwa Yunwoo berbeda dengan orang dewasa pada umumnya. Menurutnya Yunwoo merupakan orang dewasa yang begitu menawan. Dan sesaat Yunwoo telah sampai di apartemennya, ia didatangi oleh Ibu Soyung. Ibu Soyung yang telah mendengar bahwa Yunwoo belum memiliki istri dari informasi tetangga sekitar, mencoba untuk menawarkan akan mencarikannya seorang gadis untuknya. Yunwoo kaget mendengar hal itu. Ibu Soyung berpendapat bahwa pasti orang tua Yunwoo akan bahagia apabila mengetahui anaknya telah menikah. Mendengar hal itu, Yunwoo hanya tersenyum tipis sambil menuturkan kepada Ibu Soyung itu bahwa sebenarnya kedua orang tuanya telah meninggal sejak dirinya masih kecil. Mendengar hal itu, Ibu Soyung jadi merasa tidak enak kemudian meminta maaf kepada Yunwoo.
Sementara itu, saat dalam perjalanan pulang, Suk jadi ingin digandeng tangannya oleh Ha-kyung. Namun Ha-kyung tak mau melakukannya, walau dirinya ternyata juga merasa senang saat menonton bioskop tadi. Lalu Ha-kyung jadi mulai menceritakan mengenai pacarnya dulu yang bernama Kyo-jul yang telah tega meninggalkan dirinya. Ha-kyung menuturkan bahwa pacarnya dulu memiliki karakter yang begitu mirip dengan Suk yang selalu melakukan tindakan secara spontan. Seperti pada waktu Suk yang langsung menggandeng tangannya sewaktu naik kereta api pada beberapa hari yang lalu. Mendengar hal itu, Suk jadi marah. Menurutnya, Ha-kyung terlalu menyamakan dirinya dengan pacarnya yang telah tega meninggalkannya. Suk jadi merasa dirinya direndahkan, kemudian ia pergi meninggalkan Ha-kyung. Keesokan harinya, Suk tiba-tiba tidak masuk kerja tanpa izin sebelumnya. Hal itu sedikit membuat bingung bagi Yunwoo dan pegawai yang lain. Dan tak lama kemudian ada seorang tukang koran yang memberitahukan bahwa akhir-akhir ini sedang marak kasus pelecehan kepada wanita. Mengetahui berita itu, Yunwoo jadi mengkhawatirkan Soyoung. Untuk itu, sepulang dari kerja, ia menyempatkan diri untuk menjemput Soyoung. Soyoung jadi agak kaget dibuatnya. Dajung langsung peka membiarkan Soyoung untuk berjalan bersama dengan Yunwoo. Ketika Soyoung menanyai Yunwoo kenapa dia berinisiatif menjemputnya, Yunwoo hanya menuturkan bahwa dirinya hanya ingin melakukannya. Lalu Soyoung jadi ingin mengajak Yunwoo untuk memainkan permainan time zone capit boneka lagi. Masih seperti sebelumnya, Yunwoo tak berhasil mendapatkan boneka satupun, dan mereka berdua pun melanjutkan untuk pulang. Soyoung menilai Yunwoo terlalu cepat menyerah. Lalu karena melihat jalanan yang tampak sepi, Yunwoo meminta Soyoung agar tangannya mau digandeng olehnya. Soyoung tak keberatan dengan hal itu. Setelah tangannya dipegang, Soyoung menilai tangan Yunwoo begitu dingin. Yunwoo menuturkan hal itu terjadi karena dirinya selalu merasa kesepian. Lalu tak lama kemudian kemesraan mereka berdua diketahui oleh ibu Soyoung. Namun Soyoung malah sekalian berterus terang kepada ibunya bahwa ia telah menyukai Yunwoo. Suasana jadi begitu tidak mengenakan. Ibu Soyoung menyuruh Yunwoo untuk pulang duluan. Sesaat kemudian Yunwoo malah didatangi oleh Suk. Yunwoo pun segera menanyai dirinya kenapa tidak masuk kerja kemarin. Namun Suk menuturkan bahwa dirinya baik-baik saja. Lalu tiba-tiba Suk menuturkan kepada Yunwoo untuk tidak pernah menyakiti seorang wanita. Yunwoo mengerti maksud Suk itu. Yunwoo menuturkan bahwa dirinya tidak mungkin akan menyakiti Soyoung. Karena bagi Yunwoo, Soyoung hanyalah seorang remaja 18 tahun. Dan setelah itu gantian ibu Soyoung yang menemui Yunwoo. Ibu Soyoung menuturkan bahwa ia agak keberatan jika Soyoung dekat dengan seorang lelaki yang tumbuh tanpa kedua orang tuanya. Tentu Yunwoo bisa mengerti akan hal itu. Ketika Soyoung yang tengah bermain dengan Kitty mengirim SMS kepada Yunwoo untuk meminta bantuannya agar membenahi lampu jalanan lagi, Yunwoo tak membalas SMS dari Soyoung itu. Karena Yunwoo sadar diri untuk menuruti permintaan ibu Soyoung. Keesokan harinya saat Soyoung akan berangkat ke sekolah, ia diajak ngobrol empat mata dengan ibunya. Ibu Soyoung langsung to the point bahwa dirinya kurang setuju jika Soyoung dekat dengan Yunwoo. Soyoung langsung menjelaskan kepada ibunya bahwa Yunwoo tidaklah seburuk apa yang ia pikirkan. Lalu Soyoung jadi bad mood. Bahkan saat di sekolah, saat dirinya dihampiri oleh Dajung, ia tak mengeluarkan sepatah kata pun. Lalu Soyoung memutuskan untuk pergi ke kamar apartemen Yunwoo lagi. Tampak Yunwoo hanya bengong saja. Namun Soyoung bertingkah seperti telah tidak terjadi apa-apa. Kemudian Soyoung mengajak Yunwoo untuk memasak nasi bersama. Yunwoo tampak sudah tak bisa membiarkan Soyoung untuk bertindak seperti biasanya. Yunwoo langsung menuturkan kepada Soyoung bahwa dirinya hanyalah seorang pria dewasa yang membosankan, yang mana sama seperti seorang pria dewasa yang tidak begitu disukai oleh Soyoung. Mendengar hal itu, Soyoung jadi malas mendengarnya. Soyoung menilai Yunwoo terlalu cepat menyerah untuk memperjuangkan cintanya kepadanya. Keesokan harinya, Yunwoo jadi ingin memberikan beberapa film hasil jepretan foto Ha-kyung kepada Suk. Ketika Yunwoo memperlihatkan beberapa foto film hasil jepretan foto Ha-kyung, Suk dibuat penasaran dengan foto seorang kakek dan nenek laundry yang sempat difoto oleh Ha-kyung pada waktu dulu. Suk pun segera mencari data mengenai keluarga pasangan itu. Dan setelah berhasil menemukan datanya, ternyata kakek dan nenek laundry itu adalah orang tua dari Kyo-jul yang merupakan mantan pacar Ha-kyung. Dan yang membuat Suk sangat terkejut ketika ia mengetahui bahwa Kyo-jul telah meninggal dunia. Mengetahui hal itu, Suk jadi merasa bersalah kepada Ha-kyung karena dirinya telah mengira mantan pacar Ha-kyung pergi karena selingkuh. Dan di keesokan harinya, Yunwoo menyempatkan diri untuk mengunjungi pasangan kakek nenek laundry karena telah lama belum pernah bertemu lagi. Sepulang dari sana, Yunwoo melihat ibu Soyoung yang tengah kerepotan karena beberapa buah hasil belanjaannya jatuh ke jalanan. Melihat hal itu, Yunwoo langsung dengan cepat membantunya.
Ibu Soyoung menuturkan kepada Yunwoo bahwa Soyoung akhir-akhir ini tampak agak marah kepadanya karena dirinya menyuruh untuk menjauhi Yunwoo. Lalu Ibu Soyoung juga jadi kasihan kepada Yunwoo yang tampaknya jadi semakin kurus. Lalu di keesokan harinya saat hujan, Yunwoo tak sengaja bertemu lagi dengan Soyoung. Yunwoo langsung memuji Soyoung yang di hari itu tengah memakai sebuah kacamata. Namun Soyoung tampak tak mengindahkan pujian dari Yunwoo itu. Lalu Soyoung menuturkan kepada Yunwoo untuk sesekali tidak terlalu baik dalam hidup ini. Yunwoo jadi agak merenung mendengar perkataan itu. Keesokan harinya tiba-tiba Suk tampak memutuskan untuk pindah kerja. Yunwoo hanya bisa menerima keputusan temannya itu. Lalu saat Yunwoo balik ke apartemennya, ia mendapatkan film foto lagi dari Soyoung yang ditaruh di atas AC. Sepertinya Soyoung ingin menyemangati Yunwoo untuk tidak menyerah dalam mendapatkan restu dari ibunya. Setelah itu Yunwoo kembali pergi bekerja. Ia masih mengurusi seorang anak kecil kemarin yang telah kehilangan ayahnya. Lalu tak lama kemudian tiba-tiba Hakyung datang. Ia langsung bertanya kepada Yunwoo mengenai keberadaan Suk saat ini. Yunwoo langsung memberitahu kepada Hakyung bahwa Suk telah pindah kerja ke kantor yang lain. Hakyung kaget mendengar hal itu. Kemudian ia lekas pergi begitu saja. Lalu Yunwoo menyarankan kepada Hakyung untuk pergi ke stasiun kereta lagi, berharap siapa tahu ia akan bertemu Suk di sana. Hakyung mencoba menuruti perkataan Yunwoo itu, dan benar saja setelah berada di sana tampak tiba-tiba Suk menampakkan diri. Suk memberikan film foto keluarga mantan pacar Hakyung. Lalu Suk menguatkan Hakyung bahwa mantan pacarnya saat ini pasti sudah bahagia di surga. Hakyung tersenyum mendengar hal itu. Hakyung tak menyangka Suk telah mengetahui bahwa mantan pacarnya pergi meninggalkannya karena meninggal dunia. Lalu Suk jadi berterus terang bahwa sebenarnya umurnya masih 22 tahun, yang artinya Suk lebih muda 7 tahun dari Hakyung. Setelah itu Suk mengajak Hakyung untuk pulang bersama. Hakyung menerima ajakan itu. Sementara itu Yunwoo membantu nenek dan kakek laundry untuk bersiap memindahkan beberapa peralatan untuk pindah ke ruko yang baru. Saat pemindahan itu, si nenek laundry itu jadi menemukan kembali album foto lama keluarganya. Terpampang di album foto itu seorang pemuda seumuran Yunwoo. Nenek laundry itu menuturkan bahwa pemuda dalam foto itu adalah anaknya. Yunwoo jadi menanyakan mengenai keberadaan anak dari nenek itu saat ini. Nenek itu menuturkan bahwa anaknya telah lama mati. Si kakek jadi sedikit tersinggung dan menyuruh istrinya itu untuk tidak terlalu membahas masa lalu. Lalu saat nenek itu membuka halaman album foto selanjutnya, tampak ada beberapa foto Hakyung. Kini Yunwoo jadi paham bahwa anak dari nenek itu dulunya adalah pacar Hakyung. Melihat hal itu, Yunwoo jadi memiliki sebuah motivasi. Ia meminta kepada nenek itu untuk memberikannya tabungan recehan di sebuah celengan babi miliknya. Tentu sebagai imbalan Yunwoo karena telah membantu mengangkat barang untuk pindah ruko, nenek itu mau memberikannya. Setelah itu Yunwoo segera lekas pergi ke sekolah Soyoung. Ia ingin memberikan surprise celengan babi yang berisikan banyak koin recehan itu kepada Soyoung agar digunakan ketika bermain di time zone capit boneka lagi. Yunwoo memberikan surprise itu di lift sekolah Soyoung. Dan di keesokan harinya tiba-tiba Soyoung datang di kantor Yunwoo. Ternyata Soyoung ingin membuat KTP. Setelah mengetahui umurnya yang sudah memenuhi syarat untuk membuat KTP, Soyoung meminta kepada Yunwoo agar membuatkan KTP untuknya. Tentu Yunwoo segera melayaninya. Saat Yunwoo akan melakukan pemotretan foto KTP, Yunwoo jadi salfok dengan wajah Soyoung yang semakin cantik karena ia telah menguraikan rambutnya. Dan secara tak sengaja Yunwoo mengatakan bahwa dirinya jadi semakin menyukai Soyoung. Mendengar hal itu Soyoung tersenyum bahagia.